Oke, hari yang baik dan berkah bagi kita semua. Hari ini saya akan membahas olahraga dalam kacamata ekonomi, khususnya sepak bola. Karena apa? Karena mulai nanti malam hingga sebulan ke depan, miliaran pasangan mata akan tertuju ke sebuah negara di daerah Timur Tengah, yaitu Qatar. Karena Qatar adalah tuan rumah Piala Dunia sepak bola tahun ini, tahun 2022. Nah, bayangkan teman-teman, Qatar, sebuah negeri di Timur Tengah dengan populasinya itu hanya sekitar 2,9 juta jiwa menurut data Bank Dunia tahun 2021. Itu pun didominasi para pendatang, karena penduduk aslinya Qatar itu sekitar 300 ribuan, dan yang penduduk aslinya itu pun jumlahnya berfluktuasi tergantung musim karena mereka sering liburan gitu lah. Maklum, negeri kaya gitu ya. Nah, sebuah negeri yang hanya penduduknya 300 ribuan, kecil di semenanjung Arab gitu ya kalau nggak salah, itu akan menjadi fokus dunia selama satu bulan. Karena apa? Karena adanya event Piala Dunia sepak bola. Nah, saya sebagai salah satu penggemar sepak bola itu tentu tidak akan melewatkan event ini. Ya, mungkin tidak bisa ke sana karena keterbatasan rupiah, tapi tentu saya akan menonton dari siaran televisi di Indonesia. Nah, sebagai tuan rumah Piala Dunia, Qatar ini akan dikunjungi oleh 32 timnas dari seluruh dunia yang lolos ke putaran final. Nah, tentunya timnas ini tidak datang sendiri. Kalau misalnya teman-teman pahami, yang main kan 11 lawan 11 gitu ya. Tapi sebuah timnas itu akan datang beserta pemain cadangan, kru, kemudian juga official. Kemudian lagi ada awak media dari negara-negara masing-masing, kemudian tim wasit. Nah, yang seperti ini membuat apa? Qatar selama sebulan ke depan itu akan menggeliat perekonomiannya. Dan Qatar akan mendulang sumber-sumber pendapatan yang selama ini tidak mereka peroleh. Itu. Sumber pendapatan itu bisa jadi dari para turis yang datang, hak siar sepak bola. Karena kita tahu ya, saat ini teman-teman pasti merasakan, teman-teman mulai berlangganan kan terhadap salah satu provider di TV kabel yang akan menyiarkan Piala Dunia. Karena kalau teman-teman hanya mengandalkan nonton pakai ini, pasti diacak nanti. Artinya harus bayar. Kemudian juga periklanan, iklan akan banyak. Industri brand-brand tertentu, baik produk makanan, produk apparel olahraga, ataupun brand-brand produk-produk lainnya akan pasang iklan, dan itu tentu harganya sangat mahal. Belum lagi aktivitas-aktivitas lainnya yang mengikuti kegiatan olahraga atau Piala Dunia sepak bola ini. Jadi wajar sampai Qatar itu memesan sebuah kapal persiar khusus yang dirancang jadi hotel terapung, di mana daya tampungnya itu 6.700-an. Kenapa? Karena sudah kebayang bagaimana sebulan ke depan Qatar akan menjadi sangat riuh, kemudian menjadi spotlight dunia. Nah, ini bisa teman-teman lihat, sempat saya baca di sebuah media, pemerintah Qatar tuh sampai gini, sampai memberi subsidi, atau bukan subsidi kebijakan, insentif lah buat penduduknya kalau mau keluar negeri liburan selama Piala Dunia, dan tempat tinggalnya akan dijadikan seperti homestay untuk menampung para penonton dan fans-fans serta awak-awak media, awak olahraga lainnya selama perhelatan Piala Dunia. Tapi ya karena mereka para orang kaya, ya penduduknya secara umum menolak gitu, karena mereka juga pengen menonton sepak bola tersebut. Nah, hitung-hitungan recehnya ya teman-teman, kalau saja satu orang yang selama Piala Dunia itu menghabiskan $10 US per hari,
selama 30 hari berarti 300 US dollar kali ada jutaan orang yang berkonsumsi di Qatar pada perhelatan tersebut. Berapa putaran uang yang akan didulang oleh pemerintah Qatar? Nah, setelah Qatar, sebenarnya Indonesia juga punya kesempatan nih mendulang pendapatan dari olahraga, khususnya sepak bola. Karena apa? Indonesia pada tahun depan, awal tahun depan akan menjadi tuan rumah Piala Dunia, meski untuk level U20. Tapi kehebohannya tidak kalah dengan yang timnas senior. Kenapa saya begitu yakin? Karena hanya di Indonesia pertandingan timnas itu ditonton oleh begitu banyak masyarakat, menjadi perhatian publik, meski pada level junior. Karena saya selalu menonton timnas kalau tanding, baik level U16, U19, U23, apalagi senior. Kalau main di Indonesia ya, dan mainnya di sekitar Jabodetabek ya, mau di Stadion Patriot Bekasi, Senayan, kemudian di Cikarang itu apa nama stadionnya itu saya lupa, atau yang di Bogor di daerah Sentul Pakansari, saya selalu hadir nonton, dan itu dapat tiketnya nggak gampang gitu. Kita pesannya yaitu ya rebutan, telat sedikit saja udah sold out gitu. Nah, jadi saya sangat yakin bahwa pada helatan Piala Dunia U20 nanti di Indonesia juga bisa mendulang begitu besar pendapatan. Karena kita pengalaman pernah berhasil melaksanakan event Asian Games yang begitu menjadi sorotan dunia dan pujian juga. Kita juga kemarin baru saja selesai perhelatan G20. Jadi Indonesia cukup punya pengalaman dan sukses gitu ya dalam menggelar event-event berstandar internasional. Cuman kan pertanyaannya gini, setelah kita jadi tuan rumah Piala Dunia U20, bagaimana dengan iklim ekosistem sepak bola Indonesia? Nah, ini yang menurut saya perlu menjadi perhatian khususnya buat PSSI gitu loh. Karena bagi kami penggemar timnas selalu ada pertanyaan, kapan Indonesia main di putaran final Piala Dunia level senior gitu loh. Piala AFF aja kalau senior kita belum pernah juara ya. Makanya PSSI, harapan kami tidak hanya melihat sepak bola itu hanya terbatas dengan menggelar pertandingannya saja gitu loh. PSSI harus sudah mulai berpikir bahwa sepak bola itu sebagai sebuah industri. Jadi tata kelolanya itu udah melihatnya sebagai sebuah industri besar, skala besar. Kenapa saya bilang industri skala besar? Karena sepak bola kalau untuk di Indonesia ini kombinasi antara kegiatan yang padat karya dan padat modal. Padat karyanya karena melibatkan begitu banyak tenaga kerja dari atletnya sendiri. Ya, itu udah sumber sebagai profesi dari level junior sampai senior, udah profesi. Jadi pekerjaan gitu loh. Kedua dari stadionnya, kemudian ekosistem yang mengikutinya. Itu pedagang, apparel, klub, pengelola klub, ya kan? Kemudian fans klub gitu. Itu harusnya menjadi pertimbangan PSSI untuk mengelola sepak bola di Indonesia sebagai sebuah industri. Dengan melihat sepak bola sebagai sebuah industri, maka baru kita bisa berpikir bagaimana sepak bola bisa menjadi sebuah instrumen sumber pertumbuhan baru bagi perekonomian. Seperti sepak bola di Eropa, Amerika Latin gitu. Pendapatan uang yang berputar di situ cukup besar. Itu yang saya sebut padat modal. Karena untuk mengelola sebuah klub itu dibutuhkan modal besar. Nah, PSSI harusnya sekarang sudah mulai nih melihat hal tersebut. Jangan terlalu lambat meresponnya. Kita lihat banyak sekarang para artis-artis kaya, pengusaha-pengusaha yang sudah mulai tertarik masuk ke industri sepak bola. Kita lihat Raffi Ahmad punya klub, Gading Martin punya klub, kemudian Kaisang ya kalau nggak salah juga punya klub, Atta Halilintar punya klub. Yang gini-gini
harus direspon oleh PSSI dengan menciptakan ekosistem yang kondusif sebagai sebuah industri. Siapkanlah sarana prasarananya, regulasinya, skema-skema pertandingan, mekanisme penjadwalan yang cukup mumpuni gitu. Karena sebagai sebuah industri, bayangkan setiap sebuah pertandingan di Indonesia itu akan memutar uang ratusan miliar kalau menurut saya, dari iklan, siar, penonton, kemudian yang receh-recehnya. Kalau Anda nonton bola, lihat tuh sebelum masuk stadion itu pedagang di situ rame. Nah, kalau dia sudah dikelola secara industri, maka aktivitas ekonominya itu bergerak secara sustain, tidak lagi sporadis pada saat ada pertandingan. Nah, kalau kita lihat pertandingan di Liga Indonesia, klubnya banyak dari Sabang sampai Merauke. Aceh ada berapa klub? Kita pernah dengar kehebatan Persiraja Banda Aceh. Di Sumatera Utara kita pernah dengar Pardedetex, Medan Jaya, kemudian PSMS Medan. Ya kan, di Padang ada PSP Padang, Sikabo Sirah, ya kan, Semen Padang, Sikabo Sirah juga, Semen Padang yang Sikabo Sirah. Kemudian di Riau juga ada, sampai ke Persipura. Belum lagi di Jawa, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, itu klubnya satu provinsi sudah begitu banyak gitu. Keterlibatan perusahaan-perusahaan besar sebagai sponsor itu juga tinggi. Sehingga apalagi gitu loh. PSSI harus mampu nih jawab ya. Kapan Indonesia masuk ke Piala Dunia? Kemudian kapan kita mulai melihat dan mengelola sepak bola sebagai sebuah industri? Begitu bisa dikelola sebagai sebuah industri, maka sepak bola akan menjadi sumber pertumbuhan baru bagi Indonesia. Kita tidak lagi hanya mengandalkan sumber daya migas, mineral, dan batu bara kita, tapi kita juga bisa mengandalkan olahraga, industri kreatif, perfilman. Nah, saya sekarang sebagai penggemar timnas justru berharap bisa melihat sepak bola Indonesia sebagai sebuah industri yang akan menjadi menyumbang, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, bukan lagi sepak bola yang menyumbang permasalahan. Kasus Kanjuruhan seharusnya menjadi kasus terakhir, masalah terakhir yang disumbang oleh sepak bola nasional bagi bangsa ini. Selanjutnya, sepak bola nasional harus menyumbang perekonomian, kesejahteraan bagi seluruh ekosistemnya.